Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Lailatul Faiza, NIM 2011-050-3006. Saya dari kelas Akuntansi Syariah 1. Baik, di sini saya akan mereview tentang puncak kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah tentu tidak lepas dari sejarah kemunduran dinasti Umayyah. Sejarah kemunduran dinasti Umayyah berawal dari akhlak para pemimpin dinasti Bani Umayyah. 4 pengganti khalifah setelah Muawiyah dan Abdul Malik kecuali Marwan yang menjadi khalifah terakhir terbukti tidak cakap atau bisa dikatakan tidak bermoral. Bahkan para khalifah sebelum Hisham pun yang dimulai oleh Yazid I lebih suka berburu, pesta minum, tenggelam dalam alunan musik dan puisi ketimbang membaca Al-Quran atau mengurus persoalan negara. Berfoya-foya dalam kemewahan oleh karena meningkatnya kekayaan dan melimpahnya budak menjadi fenomena umum. Bahkan keluarga khalifah tidak lagi berdarah Arab murni. Yazid III adalah khalifah pertama yang lahir dari seorang budak. Selain itu, pada saat Hisham bin Abdul Malik memerintah pada tahun 105 sampai 125 Hijriah, daulah Islam telah mengalami kemerosotan dan melemah. Hal ini terjadi karena fanatisme antara orang-orang Arab Selatan dan orang Arab Utara, apalagi setelah Hisham wafat pada tahun 125 Hijriah. Penguasa setelah itu, yakni Walid bin Yazid bin Abdul Malik, dikenal sebagai sosok yang menuruti hawa nafsunya dan tindakan-tindakan yang tidak pantas. Dalam buku Imam Al-Suyuti bahkan dijelaskan bahwa ia merupakan khalifah yang fasyik, peminum khamar, dan banyak merusak aturan-aturan Allah. Pada saat Yazid berkuasa, ternyata masalah tidak juga terselesaikan. Gejolak dan pemberontakan terjadi di mana-mana. Tidak ada kata tunggal di kalangan Bani Marwan. Orang-orang Hizb memberontak, disusul kemudian oleh penduduk Palestina. Meskipun pemberontakan ini berhasil diredam, ternyata muncul lagi konflik baru antara Qaisiyah dan Yamaniyah, terutama di Khurasan. Melihat keadaan semakin kacau, keluarga Abbas pun memanfaatkan situasi dan bergabung dengan pendukung Ali dengan menekankan hak keluarga Hashim. Dengan memanfaatkan kekecewaan publik dan menampilkan diri sebagai pembela sejati agama Islam, para keturunan Abbas segera menjadi pemimpin gerakan anti-Umayyah. Kejatuhan dinasti Umayyah semakin dekat ketika terbentuk koalisi antara kekuatan Syiah, Khurasan, dan Abbasiyah yang dimanfaatkan oleh kelompok terakhir untuk kepentingan mereka sendiri. Koalisi ini dipimpin oleh Abu Abbas Jijid al-Abbas, paman Nabi. Di bawah kepemimpinannya, Islam revolusioner bangkit menentang tatanan yang ada dan dengan menawarkan gagasan teokrasi dan janji untuk kembali kepada tatanan ortodoksi. Gerakan untuk mendirikan pemerintahan Bani Abbasiyah pun semakin kuat. Pada tahun 129 Hijriah, mereka memproklamirkan berdirinya pemerintahan Abbasiyah. Namun Marwan menangkap pemimpinnya yang bernama Ibrahim lalu dibunuh. Setelah dibunuh, pucuk gerakan diambil alih oleh saudaranya yang bernama Abdul Abbas al-Saffah yang berangkat bersama-sama dengan keluarganya menuju Kufah. Dalam perkembangannya, Daulah Abbasiyah dibagi menjadi 5 periode, yakni periode pertama yang para khalifah Abbasiyah berkuasa. Periode kedua disebut periode penguasa pengaruh Turki. Periode ketiga, pada masa ini Daulah Abbasiyah di bawah kekuasaan Bani Buwayhi. Periode keempat, dalam periode ini ditandai dengan kekuasaan Bani Saljuk atas Daulah Abbasiyah. Periode kelima, demikianlah kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Selain apa yang diungkapkan terdahulu, masih banyak kemajuan-kemajuan dalam bidang lain seperti bidang kedokteran, filsafat, sastra yang melahirkan ulama-ulama terkemuka seperti Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Ghazali, Al-Farabi, dan lain-lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.